Bila hakim-hakim kita ini tak lagi mampu menegakkan keadilan, kebenaran, kejujuran, buat apa gedung-gedung pengadilan itu? Ora enek gunane lho. Kemana rakyat mesti mengadu? Ndonga tok. Bagus berdoa. Tapi pelaku-pelaku pengadilan ini nek ora cetha, ngawur, rusak, ya percuma rakyat. Halo, kembali ngompol bersama Om Begawan. Wah ini loh, ini Paman Usman nih kok ya masih usrek wah di MK ini. Pejabat orang diisin ini nih. Lah wong jabatan sebagai ketua MK wis diplorot loh, dicopot loh. Penggantinya dipersoalkan terus ya ora trimo apa piye lho. Mbok sudah to Mbak. Nek wis kena sanksi, wis diturunkan dari jabatan, yo nggak usah diburu-buru. Jabatan mung sampiran loh. Ya bila malu aja itu si Paman itu. Oh ya seorang duwe malu. Ini Om Begawan jadi mikir ini. Mengapa mantan ketua MK Pak Anwar Usman ngotot mau kembali jadi ketua MK? Apakah pengen ngejar tunjangan dan fasilitas jabatan ketua MK yang pasti beda dengan hakim anggota? Ya pasti no, gajinya luwih gede, atau karena beras munda atau ada faktor lain? Ya mari kita bedah aja. Nah kita tahu usai pilpres biasanya kan bakal ada maraton, ada sidang gugatan pemilu maupun pilpres, dan itu wajar. Apalagi tahun ini sing ora cetha, pemilu paling ora cetha, pemilu paling memalukan bagi Om Begawan. Lah nah ini Paman Usman ini sampai-sampainya menggugat terpilihnya Pak Soeharto sebagai hakim ketua ke PT UN loh. Nah ini kan jadi sebuah keanehan. Mana ini? Opo adine presiden terus sakarepe dhewe. Opo dia dipeseni kudu kembali menduduki hakim ketua lagi. Dan bila nanti tim Anies sama Cak Imin maupun tim Ganjar sama Pak Profesor Mahfud mendaftarkan gugatan, dia bisa mengamankan keputusan. Iya, masyarakat pasti ngomongnya gitu. Mikirnya begitu termasuk Begawan. Lah sekelas hakim Mahkamah Konstitusi kok nggak punya rasa malu tinggi. Tempat saya banyak Pak malu kalau mau kulaan. Dia kan sudah dicopot dari jabatannya atas dasar keputusan Majelis Kehormatan MK atau MKMK, gegara tersandung konflik kepentingan masalah meloloskan Gibran dengan batas usia. Lah waktu memutuskan gugatan batas usia capres-cawapres. Lah mengapa begitu? Lah berdasarkan amar putusan MKMK, Paman Usman mestinya ora cawe-cawe, ora melu-melu dalam membahas permohonan tersebut karena ada gandeng ceneng-cenengnya dan sebagainya. Lah sekelas hakim di Pengadilan Konstitusi orang mudeng apa kura-kura dalam perahu, pura-pura nggak tahu. Lah bila persidangan tadi bakal menimbulkan dampak atau akibat, si keponakan bernama Gibran Raka Buming Raka akhirnya bisa ikut maju konstitusi, harusnya malu. Iya no. Masyarakat disuguhi oseng-oseng apa. Itu ya gara-gara intervensinya si Paman. Pengambilan suara di MK yang terdiri dari 9 hakim, mestinya komposisinya suara 6 dissenting opinion. Iya no. Jadi 5-4. Yang 5 itu korkuring. Ini loh, ini titik awal rentetan rusaknya atau tercederainya demokrasi di Indonesia mulai dari MK ini. Ngisi-ngisi ini sebenarnya. Nah demokrasi kita ini jadi mundur ke belakang jauh sekali. Ini bener loh. Nek mundur mestinya ke belakang loh. Memang ada sih mundur ke depan. Renek. Mundur ke belakang jauh loh. Nah, putusan si Paman menganggap kita rakyat jelata seperti orang bodoh. Bodoh kabeh, bodoh-bodoh kabeh orang Indonesia ini. Menurut mereka.
Lah amar putusan ini membolehkan tapi alasannya malah berkebalikan. Ini pengadilan cap opo ini. Ini MK ini pengadil paling atas yang harusnya hati-hati dalam memutuskan supaya tidak terjadi kericuhan. Lah lantas sekarang ini Pak Soeharto ya yang diganggu terus. Diganggu sama paman ini, si paman ini. Anggota Majelis Kehormatan Pak Jimli Asidik sampai komentar, ya semestinya si paman nggak mendaftarkan gugatan ke PT UN, kudunya lah tenane Pak Jimli ya. Saya juga nggak begitu percaya Pak dengan ucapan-ucapan itu. Wah, serba ora cetrok. Kan hasil Pilpres masih proses tuh sebenarnya. Nek ada gugatan dan si paman ikut-ikutan pembahasan gugatan hasil Pilpres, ini bakal diguyu wong sa Indonesia. Ora mung sa Indonesia, sak donya nu terbahak-bahak. Mosok ponakane berperkara paman yang menjadi pengadilnya, rasa diadili wae. Rembukane ngomah karo ngopi bar. Nah, seperti ini. Seperti lagu milik Nasi Daria berjudul Keadilan. Dengarkan ini. Adikku yang melanggar, aku yang menjadi saksi. Paman penuntut umum, ayah yang mengadili, walau ibu gigih membela. Gandeng nyeneng kalau bahasa Jawanya itu. Dan itu tidak baik, itu tidak ada etika, itu saru bahasa Jawanya itu. Saru. Tidak baik. Oh, Begawan ini justru makin mempertanyakan ini. Ngototnya Pak Anwar ini harus dicari motifnya. Motifnya apa? Masa sih sekelas Anwar, mantan ketua hakim MK, ndridis pengen balik jadi ketua MK lagi, padahal wis dipecat ya nopo. Benarkah di situ pengen jadi ketua lagi? Karena gaji dan fasilitasnya, atau ada dukungan dari kepala negara? Kakaknya, kakak ipar lah. Soalnya dia was-was dan tahu kubu yang menggugat punya bukti sah. Banyak beratus-ratus buktinya untuk menggagalkan kemenangan pasangan Prabowo Gibran. So geger. Lah menurut ngompoler semua termasuk Begawan, mana yang jadi motif si paman? Apalagi sebelum coblosan film Dirty Food viral loh, ditonton puluhan juta orang loh. Ingat loh ini. Yang disampaikan di film itu faktanya jelas. Ora hoax, ora ura-uran, ada dasarnya, ada buktinya. Ada jejak rekamnya, baik video maupun statementnya. Aturannya jelas, bukti-buktinya juga kita tahu semuanya. Semua fakta. Nah ini Paman Anwar Usman ini mungkin tahu. 8 rekannya di MK akhirnya sadar. Nah itu, sadar itu. Dan mesti membuat keputusan penting. Dan keputusan ini memupus harapan keponakannya untuk dilantik jadi wakil presiden. Ini bener loh. Ini rakyat sama Civitas Akademi dan beberapa komponen lembaga yang tetap cinta demokrasi, cinta konstitusi, oh pasti terjadi nih. Lah mungkinkah? Kayak lagu aja. Mungkinkah? Lah mungkinkah Pak Jokowi yang meminta Pak Anwar Usman, adiknya, untuk mengajukan gugatan itu? Ya ini mungkin loh, ini opininya Om Begawan, ini kira-kiranya Om Begawan. Bila sekelas hakim MK segelap mata dan sengotot merebut jabatan itu, Kak, tanda tanya besar loh. Ini tanda runtuhnya sistem peradilan kita loh. Mahkamah Konstitusi pengadil kelas tinggi, paling atas, dhuwure meneh Gusti Allah. Masa Gusti Allah harus turun ngadili wong sing ra bener-bener kuwi. Malah lucu no ini. Bila hakim-hakim kita ini tak lagi mampu menegakkan keadilan, kebenaran, kejujuran, buat apa gedung-gedung pengadilan itu? Ora enek gunane lho. Kemana rakyat mesti mengadu? Ndonga tok. Bagus berdoa. Tapi pelaku-pelaku pengadil ini nek ora cetha, ngawur, rusak, ya percuma rakyat akan memperjuangkan apa yang harus jadi haknya, percuma. Om Begawan itu sampai miris loh, miris tenan.
Mosok hakim Mahkamah Konstitusi masih memiliki syahwat kekuasaan. Wakil Tuhan loh. Berarti itu wakil Tuhan. Masih punya nafsu kekuasaan. Wakil sapa yang punya nafsu? Jawab sendiri loh. Lah mau saja dimanfaatkan oleh kekuasaan. Jika rasa malu tak lagi dimiliki para pengadil, itu tandanya keadilan sudah tak lagi memiliki tempat. Wis renek nggone. Nggone mbuh ning alas pokono. Lah Profesor Jimli juga mengaku heran juga. Bila gugatan Maman Usman di PT UN itu diproses, lah kok ya diproses. Soalnya buat apa ada MK-MK? Memproses perilaku etik hakim MK, nggo ngopo gitu. Dan putus yang dicopot dari jabatan ketua MK itu MK sudah memutuskan. Namun ketua MK terpilih malah dipersoalkan kembali di PT UN. Lah PT UN yo ngopo lho. Ini MK sudah memutuskan gitu loh. Lah Om Begawan ini memang tidak ahli hukum. Saya ini ahlinya ahli dagang berdagang, usaha berusaha. Meskipun saya ini paling gemar membaca. Maca hukum, maca ekonomi, maca teknik saya baca semua. Buku saya itu sampai 14.000 tak waca supaya kita cerdas. Ning coba dipikir cara bodoh wae ini. Cara bodoh lah. Wong wis kena sanksi, wis dipecat loh. Wes dicopot dan konsekuensinya dari sanksi itu dicopot dari jabatannya. Ladala. Di lain hari bisa-bisanya mempersoalkan orang yang menggantikannya. Iki dagelan cap opo meneh. Opo enake digawe acara khusus di TV. Biar saya Indonesia ketawa semua. Nah, kesroh pengadil di MK ini ada sangkut pautnya dengan Pilpres. Jelas. Mempertontonkan kekuasaan eksekutif sudah meracuni masyarakat, menyebar kayak virus, penyakit ini, melemahkan sendi-sendi demokrasi. Kekuasaan eksekutif melemahkan legislatif dan yudikatif. Negara bakal makin tidak normal kayak seperti ini. Mosok wong cerdas-cerdas dora ngerti, dora paham. Petani we paham loh. Ya karena mereka burune jabatan piye carane ngeruwek. Dan inilah yang dikhawatirkan banyak ahli politik. Kekuatan Jokowi memang awalnya baik. Loh, saya membela 9 tahun, malah lebih dari wali kota dulu. Namun saking kuatnya kekuasaan Pak Jokowi membuat buta para pendukungnya. Mematikan nalar. Sehingga sama sekali nggak bisa melihat jernih dengan hati nurani. Wah, boy. Ada kekuasaan legislatif dan yudikatif yang sekarang ikut dilemahkan. Ini negara apa bijak rusak-rusakan. Lagi ini, saat ini, rakyat yang mengkritisi kelirunya pemerintah, bercampurnya kepentingan kekuasaan di ruang legislatif maupun yudikatif, memburamkan batas-batas mana yang semestinya dan mana yang tidak semestinya. Jika kita cinta pada bangsa ini, saudara-saudaraku, sekarang momentum yang pas, waktu yang tepat untuk mendorong berpisahnya lagi tiga trias politika. Tidak boleh kekuasaan eksekutif mampu mempengaruhi legislatif, apalagi yudikatif ikut berdampak. Oposisi yang lemah selama 9 tahun pemerintahan Jokowi turut berkontribusi ini pada salah kelola negara kita yang kita cinta ini. Nah, sebagai rakyat yang peduli pada negara, kita mesti paksa mereka, harus kita dorong bersama-sama, utamanya legislatif dan yudikatif, kembali pada ruang kewenangan mereka. Legislatif dan yudikatif harus dibersihkan dulu dari kepentingan eksekutif. Bila Maman Usman ngotot kembali ke jabatannya, ini jelas ini, menyiratkan Pilpres 14 Februari lalu terjadi sesuatu yang tidak baik. Kita kan juga bisa membaca di media mainstream. Mengapa tiba-tiba KPU menghentikan perhitungan suara di PPK serta meminta sidang pleno di tingkat kecamatan? Iya toh, dihentikan mesti berdasarkan sirekap loh itu. Di sisi lain kita paham, sirekap itu hanya tools, alat bantu yang disediakan penyelenggara pemilu, mencatat hasil supaya jadi alat konfirmasi. Lah sayangnya di beberapa tempat sirekap ini gagal jadi alat bantu, malah alat merusak. Wah, mangan tandurane dhewe rusak. Nah, sudah banyak pihak yang menyuarakan agar audit independen pada sirekap yang dibangun oleh KPU.
Jangankan kubu Anies, Cak Imin atau Pak Ganjar sama Pak Profesor Mahfud. Lah sekelas Bang Ade Armando aja loh, caleg PSI saja sampai terkaget-kaget. Aku ya kaget sama Ade Armando ini. Mengapa penambahan suaranya tiba-tiba melonjak tajam itu? Itu artinya ada masalah di sirekapnya. Ya kami ini masyarakat masih percayalah. Para penyelenggara pemilu bekerja dengan jujur. Tak akan berani main-main dengan data. Oh, dikeroyok masyarakat. Kalau macam-macam. Namun bila ternyata bermasalah, itu tandanya ada kekuatan besar yang mencoba memainkan data yang masuk. Ini Om Begawan menganggap ini. Ini persis ngototnya si Paman ini. Pengen kembali ke kursi ketua MK lagi nih. Itu jelas sebuah kejanggalan yang sulit diterima akal sehat kita. Ya itulah menurut Om Begawan, menurut Ngompol. Maka sering-seringlah ngompol bersama Om Begawan. Itu ya, sampai jumpa besok malam. Salam Begawan. Dadah.